Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar PAI tentang Wali Songo. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali terlebih dahulu dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saleh-salehah, kemarin kita sudah belajar Wali Sunan Gresik. Hari ini kita akan belajar tentang Wali Songo, 9 wali secara global dari wali yang pertama sampaikan. Sedikit kita akan mengulangi dari awal. Ini ada gambar di sini soleh-solehah, yaitu gambar Menara Kudus. Sampai sekarang menara ini masih ada. Ini adalah peninggalan salah satu daripada Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Nanti kita akan temukan Sunan Kudus ini adalah sunan yang keberapa. Kita akan kembali mengulang. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Nah, kemarin kita mempelajari adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik, kisah keteladanan adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Begitu gigihnya untuk menyebarkan Islam. Ini yang harus kita teladani dari beliau. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas saat itu oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Jadi beliau ini gambarnya. Beliau ini seorang wali yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah Sunan Ampel, atau disebut dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo atau disebut dengan 5M. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu yang pertama main berjudi, yang kedua ngombe mabuk-mabukan, yang ketiga maling atau mencuri, yang keempat madat menghisap candu atau ganja, yang kelima madon berzina. Kelima ini yang kebiasaannya pada saat itu masyarakatnya senang melakukan hal ini, maka Sunan Ampel berdakwah untuk melenyapkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat saat itu. Dengan kegigihan dan kesabarannya, akhirnya Sunan Ampel berhasil membawa Islam jaya pada saat itu, meskipun Raja Prabu Brawijaya tidak mau memeluk agama, tidak terkesan dengan ajaran agama Islam, tapi beliau berhasil untuk menanamkan falsafah Mohlimo ini. Yang ketiga adalah Sunan Bonang atau disebut Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525.
Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati. Jadi kalau ingin lebih lengkap cerita Sunan Bonang, ada khusus buku yang menjelaskan tentang Sunan Bonang, panjang ceritanya. Ini secara global saja. Ini di gambarnya ini, soleh-soleh. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan, dalam hal ini perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang mencapai pangkur disebut sebagai ciptaannya. Jadi tembangnya mencapai pangkur ciptaan daripada Sunan Derajat. Jadi yang menggunakan tembang dakwahnya Sunan Bonang dan Sunan Derajat di sini. Kalau yang tadi Sunan Bonang menggunakan alat musik yaitu gamelan dengan Tombo Ati, dengan dengan mengubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati, yang membuat masyarakat saat itu terkesima, tertarik dengan dakwah melalui musik, karena saat itu masyarakat menyenangi musik atau musik Bonang, atau dengan kata lain menyenangi yang namanya tembang Tombo Ati. Kemudian yang kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Panangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus yang di awal tadi. Ya, Masjid Menara Kudus yang di awal tadi. Yang gambar di awal tadi, ya, itulah peninggalan daripada Sunan Kudus. Ya, Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Oke, sudah. Alhamdulillah, 5 ini dulu. Kita akan lanjut lagi pada wali yang ke-6 pada pertemuan yang berikutnya. Dan mudah-mudahan dari sepintas daripada sejarah Wali Songo bisa kita mengambil iktibar, mengambil tauladan untuk dijadikan semangat kita dalam berdakwah, semangat kita dalam berakhlakul karimah, meneladani para wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.